welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Malam yang panjang bagi Satya dan Bening. Bukan karena mereka sedang menghabiskan malam dengan saling mencumbu seperti malam-malam sebelumnya, tetapi karena keduanya belum bisa memejamkan mata, sibuk dengan pikiran masing-masing. Mereka sedang berada di ranjang dengan saling memeluk. "Kamu belum ngantuk?" tanya Satya. Bening hanya menggeleng. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Banyak." "Apa kamu mulai meragukanku?" "Enggak, Mas. Aku hanya masih terlalu terkejut. Aku pun heran dengan diriku sendiri. Kenapa akhir-akhir ini aku seperti anak kecil? Apa kita telah salah melangkah?" Jemari Satya mengusap-usap kepala Bening. "Aku rasa tidak ada yang salah dengan keputusan yang sudah kita ambil. Yang salah aku, karena keegoisan mulai menghampiriku. Pikiran burukku tentang Mas mulai menghantui. Maafkan aku." Bening mengeratkan dekapan di tubuh Satya. "Aku juga minta maaf. Aku rasa wajar kalau kamu memiliki perasaan itu. Waktuku buat kamu sekarang hanya tersisa sedikit. Jujur, aku rindu saat kita dulu hanya berdua. Mas, jangan karena kelabilanku, lantas Mas harus begitu. Maaf ya, aku membuat Mas bimbang." Satya menggeleng. "Tidak, bukan karena sikap kamu. Jujur saja, saat aku sedang sendiri pun, aku memikirkan bagaimana kelanjutan rumah tangga kita. Rumah tangga aku sama kamu, juga rumah tanggaku bersama Suci. Aku takut tidak bisa adil. Aku takut aku hilaf pada kalian berdua. Aku takut tanpa sadar menyakiti kalian. Bukan Mas yang menyakiti kami, tapi kami, mungkin hanya aku, tidak dengan Mbak Suci. Aku gagal belajar ikhlas di tahap ini. Aku terlalu lemah. Aku salah, sudah mencintai Mas secara berlebihan. Aku lupa kalau Tuhan juga mengharapkan cinta dariku. Terlalu sibuk dengan urusan hati, bahkan aku sampai lupa melaksanakan selain kewajibanku. Aku rasa ini sebuah teguran, karena aku akhir-akhir ini sedikit melupakannya, jauh darinya." Ya, dalam pelukan Satya membuat Bening dapat berpikir jernih. Bening merasakan ketenangan. Mungkin karena sebuah kebiasaan yang telah dilaluinya selama 19 tahun. Dan wanita itu sadar, kali ini ia harus mulai membiasakan diri. Tidak boleh lagi bergantung pada pria yang kini bukan hanya menjadi miliknya. Satya mencium kening Bening. "Mulai besok, saat jadwalku sama kamu, aku akan langsung pulang ke sini. Aku rasa menurutimu sama dengan aku menyakiti kamu." "Enggak, Mas. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan Mbak Suci? Dia hamil. Siapa tahu dia butuh kamu. Tidak bisakah kamu egois kali ini saja? Atau kamu ingin membuatku kelak jalan terpincang-pincang? Maksud Mas? Ya, dengan kamu yang lebih mementingkan mereka, secara tidak langsung, kamu sudah menyakiti diri kamu sendiri. Dan aku ikut andil di dalamnya." "Gak begitu juga, Mas. Tadinya aku pikir kamu baik-baik saja.
Tapi setelah beberapa kali aku melihat kamu begini, baru saja aku sadar keputusanku mengiyakan semua saran kamu adalah sebuah kesalahan besar. Tidak bisakah kamu seperti dulu? Apa sekarang aku berubah? Kembalilah menjadi beningku. Kembalilah menjadi bening yang terbuka hal apa saja pada suaminya. Apa kamu lupa? Hanya aku yang kamu miliki di dunia ini. Jika kamu tidak mau terbuka padaku lagi, sampai kapan kamu akan memendamnya? Aku hanya takut kalau kamu akan lebih peduli padaku daripada kepada Mbak Suci dan anak-anak. Kita semua sedang tahap belajar. Seperti kamu yang sedang belajar ikhlas, aku pun sedang belajar adil. Kalau kita saling menutup diri, bagaimana kita akan berhasil melalui tahap ini? Tapi, kalau misalkan malam-malam Mbak Suci ingin sesuatu, saat Satya di sini, atau ketika anak-anak belajar mereka sudah biasa bersama Mas, masalah Suci ya. Itu sudah risiko kita yang menjalani pernikahan poligami ini. Kelak, saat kamu hamil pun, kamu harus berbesar hati. Saat aku juga harus membagi waktuku. Anak-anak, sebelum ada aku, mereka sudah biasa belajar sendiri. Kalaupun ingin tetap belajar bersamaku, mereka bisa ke sini. Kalau Anis tambah tidak menyukaiku, justru aku pikir ini akan membuat mereka lebih dekat sama kamu. Siapa tahu dengan begitu sikap mereka akan berubah. Apa Mbak Suci tidak akan apa-apa? Aku akan memberikan pengertian padanya. Aku rasa pasti dia akan mengerti. Baiklah. Sedang asik mengobrol, tiba-tiba perut bening berbunyi. Keduanya saling pandang. Ayo bangun, ajak Satya. Ngapain? Kamu pura-pura gak dengar. Cacing peliharaan kamu lagi minta makan. Bening tertawa. Kemudian ia pun bangun, turun dari ranjang. Mereka keluar dari kamar lalu ke dapur. Udah, kamu duduk aja, biar aku yang memanaskan makanan. Titah Satya. Boleh aku minta yang lain? Apa? Aku mau telur dadar. Oke, kamu hanya cukup menunggu. Aku akan membuatkannya. Satya mencium pipi Bening. Pria itu mengambil 2 telur dari dalam kulkas, memecahkannya dan mengeluarkan isinya ke dalam mangkok. Setelah menambahkan sedikit garam, ia mengocok telur menggunakan garpu. Diambilnya teflon, kemudian diberi sedikit minyak dan dipanaskan di atas kompor. Bening memang tidak menyukai telur yang didadar menggunakan mentega. Sambil menunggu telur matang, Satya mengambil nasi dari Magicom. Saat Satya sedang membalik telur, Bening memeluknya dari belakang, diciumnya punggung suaminya. Terima kasih, ucap Bening singkat, namun mengandung banyak makna. Setelah telur matang, Satya mematikan kompor. Ia membalik badan, mencium bibir Bening. Ayo makan, aku suapin. Bening mengangguk. Mereka duduk di kursi meja makan. Seperti kebiasaannya dulu, Satya menyuapi Bening dengan telaten. Ia juga tidak lupa menyuap untuk dirinya sendiri. Melihat ada sebutir nasi di tepi bibir Bening, Satya membersihkan dengan lidahnya. Bening tersenyum. Sini duduk, pinta Satya sambil menepuk pahanya. Bening pun menurut. Ia duduk menyerong di pangkuan suaminya. Tangannya ia lingkarkan di leher pria itu. Everything will be fine, sayang. Love you, Mas. Bening mengecupi bibir Satya berulang kali.
Hingga akhirnya karena gemas, pria itu menggigit bibir sang istri. Gigitan yang berubah menjadi ciuman. Ciuman yang kembali membawa mereka masuk kamar.